Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Anugrah, NPM 20189 dari kelas D mata kuliah Hukum Perdata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi mengenai hak milik, bezit, dan hukum jaminan. Yang pertama mengenai hak milik. Pengertian hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, untuk membuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Kemudian ciri-ciri dari hak milik yaitu yang pertama, hak milik merupakan hak pokok terhadap hak kebendaan lainnya. Yang kedua, hak milik merupakan hak yang paling berguna. Ketiga, hak milik merupakan tetap. Lalu keempat, hak merupakan inti dari hak-hak kewenangan lainnya. Batas-batas hak milik diatur berdasarkan pasal 570 KUH Perdata. Yang pertama, dibatasi oleh undang-undang atau peraturan umum. Yang kedua, tidak mengganggu hak-hak orang lain. Yang ketiga, kemungkinan dapat dicabut. Cara-cara memperoleh hak di dalam pasal 584 KUH Perdata ditentukan 5 cara memperoleh hak milik, diantaranya pertama melalui pengakuan, kedua melalui perlekatan, yang ketiga melalui daluarsa, keempat melalui pewarisan, yang kelima melalui penyerahan. Pengakuan yaitu memperoleh hak milik atas hak benda yang tidak ada pemiliknya atau res nullius. Perlekatan yaitu di mana benda bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Lalu daluarsa yaitu suatu cara memperoleh hak atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pewarisan yaitu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Lalu yang terakhir penyerahan yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya. Ini kita akan membahas penyerahan teori. Penyerahan diatur dalam pasal 612 KUH Perdata. Jenis penyerahan tergantung pada benda yang disahkan, yaitu benda bergerak wujud, benda bergerak tidak wujud, dan benda tidak bergerak. Syarat-syarat penyerahan dalam pasal 584 KUH Perdata antara lain memperoleh hak milik itu adalah karena penyerahan berdasarkan KUH Perdata untuk memindahkan hak milik. Dari ketentuan ini dapat ditentukan dengan syarat-syarat untuk melakukan penyerahan, yaitu yang pertama harus ada alas hak atau titel, yang kedua harus ada perjanjian zakhelik atau kebendaan, yang ketiga harus dilakukan oleh orang yang berhak, yang terakhir harus dengan penyerahan yang nyata. Kemudian materi yang kedua mengenai bezit. Pengertian bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Di mana ketentuan bezit ini diatur dalam pasal 529 sampai dengan 569 KUH Perdata. Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara material saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu dimiliki oleh orang lain. Fungsi dari bezit terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi volisionil, yang lalu kedua fungsi zakhenrechtelijk. Fungsi volisionil yaitu bezit yang mendapat perlindungan hukum tanpa menyoalkan hak milik atas milik benda sebenarnya ada pada siapa. Kemudian yang fungsi zakhenrechtelijk yaitu beberapa fungsi tanpa ada protes dari pemilik sebelumnya, maka kenyataan itu berubah menjadi hak yang tadinya bezit berubah menjadi hak milik melalui perjanjian. Unsur-unsur bezit terdapat 7. Yang pertama adanya bezitter, kedua adanya ketiga penguasaan secara materi, keempat bezitter mendapat perlindungan, yang kelima tidak dipersoalkan siapa, yang keenam corpus atau adanya hubungan langsung antara benda dengan orang yang menguasai. Yang ketujuh yang terakhir yaitu animus, yaitu adanya tujuan tertentu. Kemudian macam-macam bezit terdapat 3 macam-macam bezit. Yang pertama bezitter eigenar, yaitu bezit yang berada di tangan pemilik benda itu. Yang kedua bezitter temporader atau bezitter yang tidak jujur, yaitu bezitter yang memperoleh benda sejak permulaan telah mengetahui tidak-tidaknya seharusnya mengetahui bahwa dengan itu ia merugikan orang lain menurut pasal 532 KUH Perdata. Yang terakhir ketiga bezitter tegueder atau bezitter yang
visitor memperoleh benda berdasarkan titel yang sah dan tidak mengetahui ada serta titelnya yang terkandung di dalamnya, menurut pasal 531 KUH Perdata. Yang kemudian cara-cara memperoleh visit, yang pertama dengan okupatio, yaitu menduduki bendanya. Yang kedua dengan traditio, penyerahan bendanya. Kemudian melakukan visit. Melakukan visit dapat dilakukan dengan materi, yaitu yang pertama meminta pernyataan dari pengelarang sendiri dan hakim bahwa dia izin benda itu. Yang kedua menuntut agar jangan mengganggu lagi. Yang ketiga meminta pemulihan dalam keadaan salah. Yang keempat meminta izin. Lalu cara hilangnya visit, yang pertama binasanya benda, hilangnya benda. Ketiga orang yang membuang benda itu. Yang terakhir orang lain memperoleh visit dengan jalan traditio atau okupatio. Kemudian materi yang terakhir mengenai hukum jaminan. Pengertian hukum jaminan yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pengaturan hukum jaminan terdapat dua lingkup, yang pertama dalam KUH Perdata, yang kedua di luar KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata terdapat pada buku 2 yang berisi jaminan kebendaan, yaitu gadai dan potik. Kemudian buku ketiga yang berisi jaminan perorangan, yaitu terdapat perjanjian pertanggungan. Dapat dilihat di sini dalam KUH Perdata yang buku kedua, gadai itu terdapat pada pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Lalu potik terdapat pada pasal 1122 sampai 1232 KUH Perdata. Kemudian yang perjanjian pertanggungan terdapat pada pasal 1820 sampai 1820 KUH Perdata. Kemudian dalam lingkup luar KUH Perdata, hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang kedua, fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang terakhir, jual beli. Unsur-unsur hukum jaminan dapat dimaksud hukum jaminan. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Dalam kaidah hukum dalam bidang jaminan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam masyarakat. Unsur yang kedua, adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada orang kepada penerima jaminan. Sementara itu, penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan yaitu bertindak sebagai debitur. Sementara itu, yang bertindak sebagai penerima jaminan adalah orang atau badan hukum. Unsur ketiga yaitu adanya jaminan. Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan material dan imaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa hak kebendaan seperti jaminan atas benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sementara jaminan imaterial merupakan jaminan non kebendaan. Yang terakhir, unsur yang terakhir, adanya fasilitas kredit, yaitu pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Dalam arti ini, bank atau lembaga keuangan non-bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan asas-asas hukum jaminan terdapat 4. Asas-asas hukum jaminan yang pertama asas filosofis, asas konstitusional, asas politik, dan asas operasional atau asas konkret. Asas filosofis yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah dan norma-norma yaitu Pancasila. Kemudian asas konstitusional yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan pembentuk undang-undang yang harus didasarkan pada hukum dasar.
dasar yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada TAP MPR. Yang terakhir, asas operasional atau asas konkret, yaitu asas yang bersifat umum, merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk nyatat materi atau merangkum materi. Terdapat 2 daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian penyampaian materi dari saya mengenai hak milik, rezid, dan hukum jaminan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.